Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersatu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai bahan cerita firman Tuhan kepada kita pada hari ini dikutip dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak menjadi raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku seorang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah
saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Sebelum kakak melanjutkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Siapa di antara adik-adik yang pernah mengikuti perlombaan fashion show atau perlombaan peragaan busana? Saya yakin dan percaya adik-adik semua pernah mengikuti lomba atau kegiatan dimaksud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti kegiatan dimaksud, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan supaya nantinya kita dapat dipilih menjadi juara, kita dapat dipilih menjadi seorang pemenang pada perlombaan tersebut. Adik-adik, untuk mendapatkan hasil yang baik, tentunya kita memakai pakaian yang cantik, pakaian yang bagus, pakaian yang menarik. Selain pakaian, adik-adik, kita juga harus mempersiapkan gaya yang menarik, gaya yang keren, gaya yang cool. Dan selain itu adik-adik, kita juga harus mempersiapkan penampilan kita yang cantik, yang ganteng, yang gagah perkasa. Dengan tujuan adik-adik supaya kita dapat dipilih menjadi seorang juara atau menjadi seorang pemenang pada perlombaan tersebut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini juga kita belajar tentang bagaimana Allah memilih Daud menjadi seorang raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah nggak mendengar tentang Daud ini? Daud ini adik-adik adalah seorang yang menggembalakan kambing domba. Pekerjaannya setiap hari menggembalakan kambing domba. Dan kisahnya yang mungkin adik-adik pernah mendengarkan bahwa Daud ini, ia adalah seorang anak kecil yang pernah mengalahkan seorang raksasa besar yang bernama Goliat. Dan pada hari ini kita diingatkan tentang kehidupan Daud ini. Ia menjadi raja bagi bangsa Israel pada saat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Daud ini dipilih menjadi seorang raja bagi bangsa Israel pada saat itu, yang memimpin bangsa Israel pada saat itu ialah Raja Saul. Tetapi adik-adik, Raja Saul ini tidak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ia memberontak kepada Tuhan. Sehingga adik-adik, Allah itu sangat menyesal karena telah memilih Saul ini menjadi seorang raja. Apa dikatakan pada 1 Samuel pasal 15 ayat 11 adik-adik? Berkata demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Saul ini tidak mengindahkan Tuhan, maka Allah berfirman kepada Samuel. Ia mengutus Samuel untuk pergi ke Bethlehem. Dan di sana ia akan menjumpai seseorang yang bernama Isai. Karena kenapa adik-adik? Sebab di antara anak-anak Isai ini, Allah telah memilih seorang raja di antara anak-anaknya sebagai pengganti Raja Saul ini yang tidak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya. Lalu adik-adik,
ketika Allah berfirman kepada Samuel, maka bergegaslah Samuel ini pergi ke Bethlehem, dan di sana ia bertemu dengan tua-tua. Lalu tua-tua ini berkata kepada Samuel, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Lalu jawab Samuel kepada tua-tua itu, adik-adik, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka kuduskanlah dirimu dan datanglah denganku ke acara pengorbanan ini. Lalu adik-adik yang dikasihi Tuhan, Samuel juga mengundang Isai dan anak-anaknya untuk datang ke upacara pengorbanan itu. Kemudian Samuel melihat ketika anak-anak Isai ini masuk ke upacara tersebut, ia melihat salah seorang anak dari Isai ini yang bernama Eliab. Eliab ini sangat ganteng, ia sangat gagah perkasa, ia memiliki penampilan yang sangat menarik, bajunya sangat bagus. Tetapi adik-adik, Samuel ini berkata dalam hatinya bahwa sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Sangkaan Samuel ini karena Eliab ini memiliki tubuh yang besar, gagah perkasa, memiliki penampilan yang baik. Ia mengira bahwa ini adalah pilihan Allah yang sesungguhnya. Namun Allah berfirman kepada Samuel, adik-adik. Ia mengatakan, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi Samuel, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Kemudian adik-adik, Isai memanggil anak-anaknya satu persatu untuk datang dan berjalan di depan Samuel. Sama seperti ketika kita mengikuti lomba fashion show, kita tampil di depan juri, kita bergaya, kita melakukan penampilan yang menarik. Begitu juga sama halnya yang dilakukan oleh anak-anak Isai ini. Mereka berjalan di depan Samuel. Namun Samuel berkata kepada Isai bahwa ketujuh anaknya ini yang telah datang di depan Samuel, yang telah menjumpai Samuel, adik-adik, kata Samuel kepada Isai bahwa Tuhan tidak memilih raja di antara anaknya itu. Lalu adik-adik, Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anakmu selain anakmu yang 7 orang ini? Hai engkau Isai. Lalu kata Isai kepada Samuel bahwa ada satu orang lagi, anakku yang bungsu. Tetapi ia sedang berada di ladang untuk mengembalakan kambing domba. Lalu apa yang dilakukan Samuel? Ia berkata kepada Isai, suruhlah memanggil dia, supaya ia datang menjumpai aku. Lalu adik-adik, ketika Daud sudah dipanggil, maka ia datang menjumpai Samuel. Wajahnya sangat kemerah-merahan adik-adik, matanya itu sangat indah, dan parasnya sangat elok. Lalu berfirmanlah Allah kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kemudian adik-adik, bangkitlah Samuel ini. Ia mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak, dan ia mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara Daud ini. Dan sejak saat itu adik-adik dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui cerita firman Tuhan kepada kita pada hari ini, hendak mengajari kita bahwa seseorang dipilih menjadi raja, seseorang dipilih menjadi seorang pemimpin, bukan dilihat dari tubuhnya yang gagah, bukan dilihat dari penampilannya saja,
Sama seperti cerita kakak di awal tadi, ketika kita mau dipilih menjadi seorang pemenang pada perlombaan fashion show, maka yang kita lakukan, maka yang kita persiapkan ialah penampilan yang bagus, penampilan yang menarik, memiliki wajah yang cantik, ganteng, memiliki tubuh yang gagah perkasa. Tetapi hari ini adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dipilih Allah menjadi seorang pemimpin. Allah memilih seseorang menjadi raja bukan dilihat dari penampilannya saja, tetapi Allah melihat hati. Allah melihat hati, adik-adik. Ketika kita tulus, hati kita tulus, kita melakukan apa yang baik, yang sesuai berkenan di hadapan Allah, maka Tuhan akan memilih kita menjadi seorang pemimpin. Nah, saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini, adik-adik yang telah berkumpul di tempat ini, saya yakin dan percaya kita memiliki banyak sekali cita-cita. Mungkin di antara kita ada yang bercita-cita menjadi seorang pendeta, ada yang bercita-cita sebagai seorang tentara, ada yang bercita-cita sebagai polisi, bupati, dan lain sebagainya. Maka dari itu adik-adik, dimulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri. Kita harus memiliki perilaku yang baik. Kita harus menjadi orang-orang yang jujur. Kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Dan kita juga harus rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan mau melakukan apa yang sesuai dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga adik-adik, ketika kita sudah memiliki hati yang jujur, kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan pasti akan memilih kita menjadi pemimpin-pemimpin, sama seperti Daud yang telah kakak ceritakan kepada kita pada hari ini. Pekerjaan Daud, adik-adik, hanya menggembalakan domba. Tetapi karena ia memiliki hati yang setia untuk mengerjakan pekerjaan itu, ia jujur melakukan pekerjaan itu, ia juga setia, ia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Maka adik-adik, ia dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja. Bukan seperti abang-abangnya yang memiliki pakaian yang bagus, pakaian yang keren, memiliki badan yang besar, tetapi mereka tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah memilih Daud menjadi raja bukan karena kegantengannya, bukan karena parasnya dan perawakan yang tinggi, melainkan Allah memilih dia karena hatinya yang jujur, hatinya yang tulus, dan ia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, adik-adik. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah, Tuhan, melihat setiap hati kita. Demikian cerita firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami memohon kepadamu supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Supaya kami memiliki hati yang jujur, yang setia melakukan pekerjaan kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya ke depannya Engkau memilih kami menjadi calon-calon pemimpin bagi bangsa dan negara ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.